Halo guys, nama saya Cecilia Lim dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Putra Batam. Hari ini apa yang akan saya lakukan ya? Jadi saya akan berbagi informasi kepada kalian mengenai bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa arti komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata. Garis bawahi ya guys, tanpa menggunakan kata-kata. Lalu yang saya lakukan sekarang itu apa? Yang saya lakukan sekarang adalah komunikasi verbal guys, karena saya menggunakan kata-kata dalam menyampaikan pesan ini pada kalian. Subtitle di bawah ini juga komunikasi verbal, karena komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Jadi komunikasi nonverbal itu termasuk apa aja ya? Nah, ini akan kita bahas, bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. 1. Ekspresi wajah. Kalian tahu nggak sih guys kalau ekspresi wajah termasuk dalam komunikasi nonverbal? Kalau nggak tahu, sekarang kasih tahu. Jadi ekspresi wajah termasuk komunikasi nonverbal karena tidak menggunakan kata-kata. Namun dari ekspresi wajah kita dapat memahami apa yang disampaikan orang lain pada kita. Contohnya ketika orang tuh kesel sama kita dengan ekspresi wajah marah, kita tahu kalau dia lagi marah. Atau ketika dia berbicara dengan kita dengan tersenyum, artinya dia sedang ramah-ramahnya kan, berarti mood dia tidak jelek atau dia tidak membuat masalah dengan mereka. Contohnya seperti aku saat ini berbicara dengan kalian, tidak dengan ekspresi marah-marah. Tapi kalau aku dengan ekspresi marah-marah, itu menjadi aneh kan, karena apa yang aku sampaikan adalah informasi yang berguna untuk kita, tapi dengan ekspresi marah-marah. Kalian pasti bakal bingung, maksudnya ini apa ya, aku jadi kayak dimarahin gitu. Jadi ekspresi wajah itu sangat membantu dalam menyampaikan informasi, karena itu sebagai faktor pendukung kita dalam berkomunikasi. Makanya orang bilang ekspresi wajah tidak bisa berbohong, karena kita itu berbicara pasti menggunakan ekspresi, kecuali kalian artis atau aktor, kalian bisa memanipulasi komunikan. Kedua, kontak mata. Kontak mata itu termasuk komunikasi nonverbal? Jawabannya iya. Kenapa? Karena dari kontak mata kita bisa memahami apa yang orang lain pikirkan guys. Contohnya ketika saya berbicara kepada kalian, namun kalian tidak menatap saya secara langsung, saya merasa kalian tidak mendengar apa yang saya katakan. Seperti saya berbicara pada kalian, terus mata saya ke kanan ke kiri, apa kalian merasa saya berbicara pada kalian? Tidak. Jadi kontak mata itu seperti kita memusatkan pembicaraan kita itu dengan orang. Seperti saya mengontak mata dengan kalian, artinya saya berbicara pada kalian. Hal itu juga berlaku seperti di rapat-rapat, di mana-mana ketika seseorang melihat kita secara langsung, mereka itu seperti mendengarkan kita begitu. Tapi guys, kontak mata itu tidak berlaku sopan di beberapa negara seperti Cina, Korea, dan juga Jepang. Di negara-negara tersebut kontak mata disebut sebagai hal yang tidak sopan. Nah, itu sudah termasuk dalam hambatan komunikasi jika kita tidak memahami budaya-budaya lain. Jadinya terjadi miskomunikasi itu. Namun di Indonesia, kontak mata itu termasuk adalah hal yang sopan. Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita menatap mata mereka, kita dianggap sopan karena kita berbicara langsung terjun dengan mereka. That's why guys, komunikasi nonverbal tanpa tatapan mata itu sangatlah wrong. Jadi dengan kontak mata kita dapat menyampaikan pesan kita lagi lebih jelas gitu. Jadi saya berbicara pada kalian dengan kontak mata itu seperti saya tertuju pada kalian. Kira-kira seperti itu. 3. Gerak tubuh dan gestur tubuh. Hal ini termasuk dalam komunikasi nonverbal karena ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain atau jarak kita yang sedang jauh tapi aku melambek pada kalian udah tahu mungkin maksud ini apa. Itu hai tanpa berbicara hai. Itu adalah gestur tubuh guys. Atau misalnya ketika kita berbicara dengan orang yang mempunyai kekurangan, kita butuh namanya bahasa isyarat, itu menggunakan tangan. Yang aku tahu adalah ini. Artinya adalah I love you. Ini adalah bahasa isyarat guys, termasuk ke dalam gestur tubuh. Nah, karena komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa menggunakan kata-kata, tentu saja gestur masuk ke dalam nonverbal karena dia hanya berbicara dengan gestur tubuh dia tanpa menggunakan kata-kata. Misalnya saja dari say hello atau seperti ini adalah salam, kita udah paham artinya apa. Ini termasuk dalam gestur tubuh yaitu nonverbal. 4. Postur tubuh. Apa sih hubungannya postur tubuh dengan komunikasi nonverbal? Tentu ada hubungannya guys. Ketika kita berbicara dengan orang lain dengan postur tubuh yang lemes, lesu,
pasti kita mendengarnya orang ini tidak percaya diri dan juga sangat lesu kan. Nah, dari dia lesu seperti itu, tidak percaya seperti itu, apa kita yakin dengan apa yang dia bicarakan? Tentu tidak. Maka dari itu, postur tubuh sangat berpengaruh. Ketika seseorang yang percaya diri berbicara, dia dengan tegap, dengan tegas berbicara pada kita, memandang kita semua, kita pasti memahami kalau wow, orang ini berbicara jujur. Biasanya kita mencap seperti itu. Karena dari kepercayaan diri dia berbicara, kita mendapatkan informasi yang jelas. Dan juga kita merasa, oh, kayaknya dapat dijamin ini kepercayaannya gitu. Namun jika postur tubuh kalian tidak meyakinkan, seperti kalian kurang percaya diri, kalian malu-malu, pasti orang akan merasa, aduh, males deh mau denger gitu. Biasanya seperti itu guys. Jadi percaya dirilah untuk menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan, dan juga dalam berbicara kepada orang lain, percaya diri dan juga dengan postur tubuh tegak supaya orang lain ingin mendengarkan apa yang kalian katakan. Maka dari itu, postur tubuh termasuk dalam komunikasi nonverbal. Dengan adanya postur tubuh, seseorang itu dapat membaca bahwa kita itu adalah orang yang percaya diri dan berbicara. Seperti itu guys kira-kira untuk postur tubuh. Maka dari itu, postur tubuh termasuk dalam komunikasi nonverbal. Oke guys, selain dari 5 bentuk-bentuk komunikasi nonverbal yang udah aku jelaskan tadi, aku ingin menambahkan, kalau kalian sadar nggak sih semakin berjalannya teknologi, kalian tuh sebenarnya udah sering menggunakan komunikasi nonverbal. Contohnya apa? Contohnya kalian sering mengirimkan stiker pada teman-teman kalian sering mengirimkan gift-gift gitu. Itu termasuk komunikasi nonverbal guys. Lalu kalian sering menonton kartun-kartun tanpa berkomunikasi seperti Sound the Ship gitu. Itu tuh termasuk komunikasi nonverbal. Mereka menggunakan postur tubuh atau something like that. Dan juga stiker itu biasanya kita kirim ke orang lain tuh sebagai pengganti ekspresi kita, betul? Nah, jadi stiker itu termasuk dalam komunikasi nonverbal. Tanpa kita sadari, kita tuh sudah melakukan komunikasi nonverbal itu lebih banyak ketimbang komunikasi verbal guys. Karena semakin berkembangnya zaman, teknologi semakin maju, apapun yang ingin kita sampaikan biasa kita kirim dengan stiker-stiker gitu. Dan juga sebenarnya dari dulu itu komunikasi nonverbal tuh udah sering digunakan guys. Dari film-film kartun zaman dulu seperti Sound the Ship, lalu Ogi, itu kan tanpa menggunakan suara atau kata-kata ya guys. Mereka lebih menggunakan postur tubuh dan juga ekspresi wajah gitu. Nah, hal itu termasuk juga dalam bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Nah, itu semua bentuk-bentuk komunikasi nonverbal guys. Setelah dipikir-pikir, lumayan banyak juga ya komunikasi nonverbal itu. Nah, aku berharap apa yang aku beritahu pada kalian saat ini itu dapat membantu kalian dalam memahami apa saja bentuk-bentuk komunikasi nonverbal serta menambah wawasan baru kalian. Sekian dari informasi yang aku sampaikan. Thanks for all the attention. See you. Bye.